Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring pada Materi Menyimak Cerita Pendek dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media animasi via WhatsApp di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Pasir Jambu. Dan perkenalkan, nama saya Herman Plani, NIM 170600374, kelas B3 PGSD non-reguler 2017. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Asep Samsudin MPD, dan dosen pembimbing kedua saya, yaitu Ibu Agni Muftianti MPD, yang telah membimbing saya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, alasan saya memilih judul skripsi ini yang meliputi latar belakang penelitian dan rumusan masalah. Yang kedua, metodologi penelitian yang meliputi metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Untuk yang ketiga yaitu hasil penelitian. Nah, berikut presentasi dari saya. Alasan saya mengambil judul penelitian ini karena dilatar belakangi oleh masalah yaitu yang pertama, kondisi ideal. Kondisi idealnya, pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka di sekolah. Namun, karena pendidikan di Indonesia mengalami perubahan karena diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran itu dilaksanakan secara daring di rumah. Nah, untuk selanjutnya, peserta didik khususnya kelas 4 SD itu sudah harus menguasai keterampilan menyimak yang baik guna penguasaan materi yang disampaikan oleh guru. Tetapi fakta di lapangan, pembelajaran itu dilakukan secara daring karena merebaknya kasus COVID-19. Dan dari hasil wawancara dengan guru di tempat penelitian, kegiatan menyimak siswa di kelas 4 sekolah dasar masih kurang berjalan dengan baik. Peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran, tidak memperhatikan dan sibuk dengan kegiatannya. Untuk solusi, di sini saya memilih model pembelajaran inquiry berbantuan media animasi sebagai solusinya agar siswa itu menjadi lebih interaktif dan menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Dari latar belakang yang tadi, maka dapat dirumuskan penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring materi menyimak cerita pendek pada siswa kelas 4 SD Negeri Pasir Jambu menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media animasi via WhatsApp. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa kelas 4 SD Negeri Pasir Jambu terhadap pembelajaran daring materi menyimak cerita pendek menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media animasi via WhatsApp. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa kelas 4 SD Negeri Pasir Jambu dalam pembelajaran daring materi menyimak cerita pendek dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media animasi via WhatsApp. Dan yang keempat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring pada materi menyimak cerita pendek dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media animasi via WhatsApp. Nah, di sini saya mengambil model pembelajaran inquiry. Apa sih model pembelajaran inquiry itu? Jadi, model pembelajaran inquiry ini adalah aktivitas sistematis dalam pembelajaran yang menekankan siswa agar berpikir dengan cara analitik, kritis, dan kreatif agar bisa mendapatkan solusi dari suatu permasalahan yang diberikan oleh guru secara mandiri. Nah, selain itu, model pembelajaran ini juga dirancang agar siswa dapat melaksanakan segala eksperimen secara mandiri sehingga pengalaman siswa tentang ilmu pengetahuan itu bisa semakin luas. Nah, karena pembelajarannya dilaksanakan secara daring, apa sih pembelajaran daring itu? Nah, jadi pembelajaran daring ini adalah sistem pembelajaran tanpa bertemu dan bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa.
tetapi dilakukan melalui media komunikasi yang menggunakan jaringan internet seperti handphone dan laptop. Sedangkan menyimak itu adalah kegiatan mendengarkan perkataan orang lain yang dilakukan secara sengaja, penuh perhatian, dan disertai dengan pemahaman, apresiasi, juga interpretasi untuk mendapatkan pesan, memahami makna komunikasi, dan mendapatkan informasi dari lambang lisan yang disimak. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang saya pilih yaitu deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan efektivitas pembelajaran daring menggunakan model pembelajaran inquiry. Untuk selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Untuk subjek pada penelitian ini berjumlahkan 20 orang siswa kelas 4 SD, yaitu 5 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Untuk lokasinya yaitu di SDN Pasir Jambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta. Untuk prosedur pada penelitian ini yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar observasi. Lembar observasi yang digunakan yaitu lembar observasi non-partisipan untuk mengamati sintaks inquiry pada saat pembelajaran. Yang kedua, angket, dan yang ketiga wawancara. Untuk selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yang pertama yaitu lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui skenario dan implementasi penerapan model pembelajaran inquiry pada saat pembelajaran daring via WhatsApp. Untuk yang kedua yaitu angket untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring. Untuk yang ketiga yaitu wawancara, wawancara ini untuk mengetahui kesulitan apa saja sih yang dialami oleh siswa dan juga kendala apa saja yang dihadapi guru pada saat pembelajaran daring. Di sini ada sampel dokumentasi kegiatan belajar daring selama 2 kali pertemuan. Guru menerapkan langkah-langkah model pembelajaran inquiry dengan baik. Di sini saya akan menyampaikan sintaks model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengajukan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Untuk selanjutnya, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa, umumnya siswa itu mengalami beberapa kesulitan dalam pembelajaran daring, yaitu yang pertama keterbatasan komunikasi karena jaringan internet yang kurang stabil, dan keterbatasan alat komunikasi yang digunakan karena harus bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Begitupun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring, yaitu keterbatasan siswa dalam penggunaan handphone, keterbatasan siswa dalam penggunaan aplikasi WhatsApp, dan jaringan internet yang kurang stabil. Meski begitu, guru tetap berusaha agar pembelajaran tetap terlaksana dengan baik dan materi pembelajaran bisa tersampaikan kepada siswa. Penelitian ini dapat disimpulkan, yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring, materi menyimak cerita pendek pada siswa kelas 4 SD Negeri Pasir Jambu menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media animasi via WhatsApp sangat baik. Guru melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, respon guru dan siswa sangat baik, dapat dilihat dari hasil angket yang sudah disebarkan. Untuk yang ketiga yaitu kesulitan siswa, umumnya keterbatasan komunikasi karena jaringan internet yang kurang stabil dan juga keterbatasan alat komunikasi yang digunakan.
Untuk yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi oleh guru, yaitu keterbatasannya siswa dalam penggunaan handphone karena harus bergantian dengan anggota keluarga yang lain, dan juga keterbatasan siswa pada saat penggunaan aplikasi WhatsApp dan juga jaringan internet yang kurang stabil. Nah, dalam penelitian ini juga saya menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, bagi guru, dengan proses pembelajaran daring diharapkan guru itu untuk dapat memaksimalkan penggunaan berbagai teknologi sebagai sarana pembelajaran yang interaktif dan unik. Selain itu, guru juga perlu berinovasi dalam pembelajaran daring, terutama dalam proses pembelajaran daring materi menyimak cerita pendek menggunakan media animasi. Nah, saran yang kedua yaitu bagi siswa. Nah, pembelajaran daring materi menyimak cerita pendek menggunakan model pembelajaran inquiry sangatlah berguna bagi siswa. Nah, dengan proses pembelajaran daring diharapkan siswa lebih melek teknologi dan mengikuti perkembangan, juga menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang saat ini sedang terjadi, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga yaitu bagi para peneliti lain. Nah, ketika proses penelitian dengan pembelajaran daring diterapkan, itu agar lebih memperhatikan kemampuan siswa, terutama kemampuan siswa dalam penggunaan teknologi komunikasi yang digunakan, sehingga dapat mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.